Kamu tuh merasa semangat banget di awal. Awal tahun kamu bikin resolusi, awal proyek kamu itu rajin banget. Tapi setelah itu, seminggu, sebulan, motivasimu tuh hilang. Kamu bingung, kenapa semangatku ini cuma di awalnya aja. Tapi tenang, kamu bukan satu-satunya. Hari ini kita bongkar akar masalahnya apa. Banyak kan orang mikir masalahnya adalah aku kurang disiplin. Padahal bukan itu. Masalah utamanya adalah kamu tuh mengandalkan motivasi saja. Padahal motivasi itu ibarat percikan api. Kalau tidak ada bensin, api itu tidak bakal muncul. Akibatnya apa? Di awal kamu tuh merasa semangatnya luar biasa. Tapi ketika motivasimu turun, kamu berhenti total. Terus kamu tuh menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya aku terus gagal? Padahal sebenarnya sistem kamu yang salah, bukan kamu. Dan yang paling nyakitin adalah ketika kamu tuh gagal, kamu itu pasti sulit untuk percaya pada dirimu sendiri. Kamu bikin target yang besar, terus gagal, habis itu kecewa. Cycle ini terus berulang sampai akhirnya kamu takut memulai hal baru. Karena kamu itu sudah yakin nanti juga gagal lagi. Jadi apa solusinya? Bagaimana caranya kita tidak cuma semangat di awal saja? Jawabannya apa? Ya, bukan motivasi, tapi sistem yang membuat kebiasaan kecil. Motivasi itu hanya startnya saja. Kebiasaanlah yang membuat kamu itu finish sampai tujuan. Kebiasaan yang bagus itu bukan sesuatu yang keren, tapi yang gak bisa kamu gagalkan. Kalau kebiasaan itu butuh motivasi besar, itu pasti salah. Coba turunin standarnya. Misalnya push up 10 kali itu cukup. 1 halaman baca buku itu bagus. 5 menit belajar itu good. Yang penting kamu itu komit datang setiap harinya. Kamu tuh harus berhenti fokus pada hasil yang besar dan mulai fokus ke langkah yang kecil yang bisa kamu lakukan setiap harinya. Contoh, aku tuh harus komit belajar coding setiap 30 menit per harinya. Tapi bukannya aku ingin jago coding dalam 3 bulan. Hasil yang besar muncul karena adanya langkah kecil yang konsisten. Kalau lingkunganmu itu penuh dengan distraksi, jadi otomatis kamu lebih sering gagalnya. Jadi ubah lingkunganmu supaya kebiasaan yang baik itu berjalan otomatis. Contoh, kamu naruh buku di meja, jangan taruh buku di rak yang ketutup. Terus kalau kamu punya notifikasi di HP, itu hapus segera, hilangkan segera. Dan kalau kamu itu belajar, pisahkan HP-mu jauh-jauh atau taruh jauh-jauh. Biar kamu itu tidak mengeluarkan niat yang besar saat kamu itu memulai sesuatu. Kamu butuh bukti kalau kamu itu lagi berproses. Tracking itu sangatlah penting buat menjaga motivasimu itu tetap hidup. Misal kamu checklist kalender, checklist jurnal, ya terserah ya, sesuai dengan kebutuhan kamu. Yang penting kamu itu bisa lihat diri kamu sendiri, oh aku ini sudah konsisten selama 10 hari. Kebanggaan yang kecil itu bisa jadi bahan bakar tambahan di hidup kamu. Ingat, masalah kamu bukanlah kekurangan motivasi, tapi masalah kamu adalah menggantungkan hidup kamu pada sebuah motivasi. Jadi mulai sekarang, buatlah langkah kecil, lakukanlah setiap hari, ciptakanlah lingkungan yang mendukung, buat tracking kemajuanmu. Dengan sistem yang benar, motivasi nggak muncul hanya di awal saja, tapi ikut tumbuh dengan seiring kemajuanmu. Komen kalau kamu tertarik, subscribe biar nggak ketinggalan kontenku setiap harinya.